Assalamualaikum, Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ada informasi yang mengejutkan sekitar siang tadi ya. Bagaimana dikabarkan ini dari salah satu media Manchester Evening News, yaitu adalah Samuel Lukhurs, mengatakan kalau beberapa pemain Manchester United, ya intinya mereka ini memiliki kritik mengenai instruksi taktikal dari Erik ten Hag. Lalu ya Mason Mount disebutkan bisa saja menempati posisi dari Anthony. Tapi yang menarik tentu saja informasi ya mengenai adanya situasi yang tidak kondusif di Manchester United. Dan ini cukup lumayan heboh karena kalau gue berpikir seperti ini, di informasi ini gue sambil juga mencari sumber-sumber lainnya, gue menilai tentu saja bagi media hal-hal terkait dengan Manchester United ini kan hal-hal yang bukan mungkin sih, pastinya menarik untuk diberitakan gitu. Termasuk juga ada informasi lain ini dari Talksport mengatakan kalau ada beberapa pemain ya, artinya grup pemain ini tidak sepakat mengenai keputusan Erik ten Hag yang mengeluarkan Jadon Sancho dari skuad. Wow, ini mulai ya ke informasi-informasi kalau Erik ten Hag ini memiliki permasalahan dengan pemain-pemainnya. Apakah informasi ini betul atau tidak? Ya, disebutkan tadi oleh Samuel Lukhurs juga beberapa anggota pemain Manchester United ini mulai lelah dengan kritik-kritik Erik ten Hag. Intinya mereka mulai tidak suka nih dengan Erik ten Hag. Nomor satu adalah, apakah kabar ini betul? Ataukah kabar ini hanya fantasi belaka gitu ya? Kalau seandainya kabar ini tidak betul, menurut gua ya jelas berarti media ini cuma cari hype saja, cari clickbait, bahasanya demikian ya. Cuma cari sensasi saja. Dan ini juga membuktikan bagaimana Manchester United ini, ya seperti yang Sobat Football United ataupun fans Manchester United sudah tahu lah ya, bagaimana situasinya terkait dengan pemberitaan Manchester United yang nggak United, nah demikian lah. Lalu kalau seandainya bocoran ini betul, kenapa kok bisa ada bocoran ini? Karena jelas ini bukan sesuatu yang menyehatkan ya. Dari zaman Sir Alex Ferguson, hal-hal seperti ini sangat mengganggu tim. Sir Alex Ferguson, ya gue ingat ada salah satu cerita di mana dia mengancam beberapa pemain yang kebetulan berada dari daerah yang sama dengan seorang wartawan yang kabarnya memiliki informasi terkait dengan skuad Manchester United. Sir Alex Ferguson mengatakan kalau ada pemberitaan lagi, nggak peduli siapapun ya, semua akan dikeluarkan dari tim, karena dicurigai dari daerah tersebut lah, pemain-pemain dari suatu daerah tersebut. Nah, intinya ini bukan sesuatu yang bagus gitu loh. Dan bagaimana dengan Manchester United kali ini? Nomor satu jelas ya, ini kalau ada yang membocorkan betul, yang menurut gue harus selesai di Manchester United kalau seandainya memang ada pemain tersebut. Tapi kalau seandainya memang kabar ini betul juga ya, memang betul ada kebocoran yang dikabarkan ada konflik lah, katakanlah demikian. Gue menilai mungkin wajar ya. Wajar dalam arti situasi di Manchester United saat ini tidak bagus. Ketika situasi tidak bagus, maka para pemain ini besar kemungkinan keluar karakter aslinya. Bagaimana
mereka ini menanggapi situasi saat ini, ketidakpercayaan ya kan, dan lain-lain pastinya muncul. Tinggal bagaimana mereka bersikap, seberapa profesional mereka, ya, seberapa komitmen mereka dengan klub. Justru menurut gua hal seperti ini ada sisi positifnya. Erik ten Hag jadi bisa lebih mengetahui nih karakter asli dari para pemainnya. Dan dari situ siapa-siapa saja yang harus ditindak ya, disikapi, ini juga jelas. Dan ini juga membuktikan kalau memang proses di Manchester United ini belum selesai. Gue teringat bagaimana musim terakhir dari Ole Gunnar Solskjaer pun juga demikian. Situasi dressing room tidak bagus. Dan sering sekali situasi di dressing room ini sebenarnya terdiri dari beberapa pilar gitu loh. Dan pilar-pilar inilah sering yang membuat masalah di sana. Dan kalau seandainya ini juga masih berada di Manchester United, di dressing room Manchester United-nya, memang harus diselesaikan, disingkirkan menurut gue, bukan manajernya. Ole Gunnar Solskjaer menjadi, menurut gue ya, salah satu korban lah dari kesalahan keputusan dari manajemen. Dimana ketika ada friksi antara manajer dengan para pemain yang diambil justru manajernya. Jose Mourinho pun juga demikian. Dan gue harapkan kali ini akan berbeda sikap ataupun pendirian dari manajemen Manchester United. Erik ten Hag di musim pertama dengan banyaknya skuad warisan dari periode sebelumnya yang belum seutuhnya dia inginkan, bisa dengan bagus membawa Manchester United. Dan ketika masuk musim kedua, tantangannya berbeda lagi, kesulitannya juga berbeda lagi. Tidak semua pemain, mengutip apa yang dikatakan oleh Ole Gunnar Solskjaer di wawancara dengan Andy Mitten ya kan, tidak semua pemain ketika di musim sebelumnya bagus lalu memasuki musim yang baru, tidak semua pemain itu juga ingin untuk tetap stay di sebuah klub, dalam hal ini Manchester United. Mungkin mereka sudah, ada beberapa pemain itu menilai hal yang berbeda ya, latihan tidak cocok, mungkin mereka juga sudah ingin mengalami tantangan yang berbeda juga. Hal demikian bisa saja terjadi di Manchester United, dan itu bisa juga terjadi di saat ini gitu loh maksud gue. Cuman balik lagi ya, dari yang gue katakan tadi terkait dengan pemberitaan dressing room Manchester United retak, apakah berita ini betul? Dan kalau seandainya betul, harus seperti apa bersikap gitu. Dan gue harapkan jelas, tegak lurus. Sekarang kan sering tuh bahasa-bahasa tegak lurus ya. Tegak lurus lah dengan Erik ten Hag sebagai sosok kunci di Manchester United. Proses masih belum selesai. Ini masih bagian dari perjalanan. Tidak semuanya naik ke atas, tidak semuanya baik-baik saja. Pasti akan ada gejolak ya, dinamikanya naik turun. Dan ketika itu terjadi, gue sebagai fans yang ringan amatiran ya refleksi apa yang terjadi dengan Ole Gunnar Solskjaer, apa yang terjadi dengan Jose Mourinho, mungkin juga di klub lain seperti apa. Dan yang gue inginkan kali ini Manchester United merubah arah yang sebelumnya lebih pro dalam tanda kutip ke para pemainnya, tapi kali ini justru harus backup manager, harus support manager. Gue pun juga demikian karena gue sangat percaya Erik ten Hag bisa memberikan harapan baru lah bagi Manchester United seperti apa yang diberikan di musim pertama. Belum selesai, masih akan terus berlangsung. Tapi seperti gue katakan ya, ketika Erik ten Hag ditunjuk sebagai manajer Manchester United, dia akan selalu mendapatkan 110% support dari gue. Ya karena gue tahu sosok manajer inilah yang paling memegang peranan yang sangat penting di Manchester United, sehingga dia yang paling butuh untuk disupport. Kurang lebih demikian, ini pendapat ringan amatiran ala gua. Kalau ada pendapat yang berbeda gak masalah, asal sopan, bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.